Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanis Rina dengan NIM 24080860108 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai jaringan penyokong, sklerenkim, dan kolenkim. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama itu ada jaringan. Jaringan secara luas itu merujuk pada sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang serupa. Sedangkan pada tumbuhan itu sama aja ya, tapi jaringan pada tumbuhan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta metabolisme tumbuhan. Jaringan ini dibedakan menjadi jaringan meristem atau embrionik dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, pada pengertian jaringan meristem ini atau jaringan muda, jaringan meristem merupakan sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi dan aktif membelah. Jadi itu mereka tuh belum punya peranan khusus ya, masih di itu-itu doang. Nah, kalau jaringan permanen atau jaringan dewasa itu jaringan meristem yang jaringannya aktivis membelahnya itu udah rendah, kalau enggak udah enggak sama sekali. Nah, di jaringan permanen tuh ada jaringan epidermis, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar atau parenkim, dan jaringan penyokong atau jaringan mekanik. Jaringan penyokong ini yang bakal kita bahas pada hasil laporan praktikum kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan ini disebut juga jaringan mekanik, itu untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Jaringan penyokong sebagai jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Fungsi jaringan penyokong adalah untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya, menguatkan tegaknya batang, daun, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, serta melindungi berkas pengangkut atau vaskular. Kita masuk ke dalam sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri sklerenkim di batang zeamas itu berupa tersusun dari sel-sel mati pada saat dewasa. Jadi mereka waktu dewasa itu tersusunnya dari sel-sel mati ya. Kemudian dinding sel tebal dan lignifikasi. Lignifikasi itu penebalan yang terjadi dikarenakan oleh zat lignin yang menyebabkan selnya menjadi keras gitu. Nah, kemudian bentuk selnya bervariasi. Ada yang memanjang, ada pula yang skleroid atau membatu. Kemudian tidak memiliki protoplasma yang aktif. Karena mereka udah terdiri dari sel-sel yang mati, mereka tuh lebih berfokus sama mekaniknya daripada pertumbuhannya. Jadi protoplasmanya itu udah nggak aktif. Nah, kemudian letak sklerenkim dalam batang zeamais. Pada batang jagung, sklerenkim ditemukan pada beberapa bagian, yaitu di sekitar berkas pembuluh vaskular, silem, dan flum. Terutama serat-serat sklerenkim itu menyelubungi flum. Sini ya. Nah, di korteks juga ada. Di korteks batang, dia itu berbentuk apa ya? Dia tuh berbentuk kayak penunjang. Dia berfungsi untuk melindungi di situ. Nah, fungsi sklerenkim dalam batang zeamas itu memberikan kekuatan struktural, terus melindungi jaringan pengangkut, silem dan flum. Lalu mendukung transportasi air dan nutrisi dengan menjaga integritas jaringan vaskularnya. Kemudian meningkatkan ketahanan terhadap tekanan mekanik, terutama dari angin atau beban fisik lainnya. Dan kita masuk pada kolenkim.
Kolenkim merupakan jaringan yang menyokong, mengalami penebalan tidak merata, terdiri dari sel-sel hidup. Nah, kolenkim itu berfungsi untuk melindungi organ muda. Dan jika tumbuhan sudah tua, kolenkim akan diganti dengan sklerenkim. Berikut ini ada ciri-ciri jaringan kolenkim pada batang jagung. Yang pertama itu tersusun dari sel hidup yang masih memiliki protoplasma aktif. Nah, sebelumnya kan pada sklerenkim itu tidak memiliki protoplasma aktif ya, tapi di kolenkim itu tersusun dari sel hidup, jadi memiliki protoplasma aktif karena sklerenkim itu tidak tersusun dari sel yang mati, jadi dia tidak punya protoplasma yang aktif dan fokus pada mekanisme. Kalau ini mekanik, kalau pada kolenkim dia memiliki protoplasma yang aktif karena tersusun dari sel-sel yang hidup. Kemudian dinding sel mengalami penebalan tidak merata, terutama oleh selulosa dan pektin. Kemudian bersifat fleksibel. Dia tetap memanjang namun dia juga lentur. Kemudian bentuk selnya memanjang. Dan di titik tertentu atau di sisi tertentu mereka juga melebar. Letak jaringan kolenkim dalam batang jagung. Pada batang zeamais, jaringan kolenkim biasanya terdapat di lapisan korteks luar, tepat di bawahnya epidermis. Dia tuh tepat di bawahnya epidermis ya. Kemudian di sekitar berkas pengangkut silem dan flum. Dia ada di sekitar berkas pengangkut silem dan flum, tapi nggak begitu banyak, nggak sebanyak sklerenkim. Tangkai daun dan pelepah daun membantu daun tetap tegak. Selanjutnya ada fungsi jaringan kolenkim batang jagung. Nah, fungsinya itu bisa memberikan kekuatan mekanik pada batang muda agar tetap tegak, mendukung pertumbuhan batang dan daun tanpa menghambat pemanjangan sel, melindungi jaringan pengangkut dari tekanan mekanik ringan, dan yang terakhir menyediakan fleksibilitas terutama saat terkena angin. Nah, ini dia tepat di bawahnya jaringan epidermis ya. Di bawahnya epidermis dan korteks juga. Jadi dia di tengah-tengah. Itu kolenkim. Ini ada daftar pustakanya dari Dewi Hoirunisa Niosong Al Nurhayati Pertiwi Silaban dan lain-lainnya. Terima kasih, mungkin videonya sudah cukup ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.